Kebanyakan developer itu cuma tahu Redis itu buat caching doang, simpan data biar query-nya nggak perlu lagi ke database terus-terusan misalnya. Nah, padahal Redis itu jauh lebih powerful dari sekedar cache doang. Nah, Redis itu punya fitur-fitur yang bisa gantiin banyak tool yang biasa mungkin lo pakai. Message queue bisa juga, rate limiter bisa, leaderboard itu juga bisa. Dan semuanya pasti super cepat, karena Redis itu basisnya in memory. Nah, di video ini gue bakal bahas fitur-fitur Redis yang mungkin lu belum tahu, tapi sebenarnya mungkin lu butuh banget. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya, yaitu adalah caching. Nah, ini memang fitur paling populer di Redis. Jadi, lu simpan data di Redis, dan setiap kali butuh data yang sama, lu ambil dari Redis, bukan dari database. Nah, kenapa? Karena Redis itu nyimpan datanya di memori. Jadi, aksesnya itu sub-millisecond. Jadi, bandingkan kalau query langsung ke database, itu bisa mungkin puluhan bahkan ratusan millisecond. Nah, tapi yang bikin caching di Redis itu powerful, itu adalah fitur TTL-nya, atau time to live ya. Nah, lu bisa set berapa lama sih data itu boleh hidup di cache-nya. Misalnya, lu set TTL-nya 5 menit misal aja ya. Nah, artinya selama atau setelah 5 menit, data itu otomatis akan hilang dari Redis. Jadi, lu nggak perlu lagi repot bersihin cache secara manual. Contoh kasus misalnya, lu punya API buat nampilin data profile user. Nah, data profile itu jarang berubah misalnya ya. Nah, tapi sering diakses. Nah, daripada tiap request lu query ke database, lu cache datanya di Redis selama contohnya 5 menit atau 10 menit. Nah, selama 10 menit itu, semua request langsung dilayanin dari Redis. Otomatis dia akan cepet banget. Fitur kedua yang sering di-skip orang yaitu adalah PubSub. Nah, Redis itu punya built-in publish dan juga subscribe messaging sistemnya. Jadi lu bisa bikin satu service yang nge-publish pesannya ke sebuah channel, dan service lain itu yang subscribe ke channel itu. Ya, itu bakal dapat langsung datanya secara real time. Nah, contoh kasusnya misalnya, bayangin lu punya aplikasi chat, misalnya ketika user A itu ngirim pesan, ya, misal aja, servernya lu publish pesannya itu ke Redis channel. Nah, semua server yang handle koneksi, misalnya menggunakan WebSocket ke user lainnya. Nah, mereka misalnya subscribe ke channel tersebut. Nah, jadi begitu pesannya itu masuk, langsung diterusin ke user yang bersangkutan. Nah, atau contoh lain, lu punya microservice arsitektur misalnya ya. Lalu service A misalnya, itu selesai proses order. Nah, dia publish eventnya ke Redis. Nah, service B misalnya, yang mau handle notifikasi, atau service C yang mau handle inventory, itu mereka otomatis semuanya subscribe dan langsung dapat event itu. Ya, jadi ini kayak message blocker sederhana, tanpa lu harus setup seperti Kafka atau juga RabbitMQ. Selanjutnya misalnya Redis List ya. Ini adalah salah satu fitur yang underrated banget. Redis List itu basically sebuah link list ya, yang bisa lu push datanya atau pop datanya dari kedua sisi, kiri atau juga kanan ya. Dan ini bikin Redis List itu perfect banget buat lu implementasi message queue sederhana. Nah, lu bisa push datanya, misalnya data job dari sisi kiri gitu ya, terus worker ya lu pop dari sisi kanan. Nah, dan yang keren, Redis itu punya command blpop dan juga brpop alias blocking pop ya. Nah, jadi nanti worker lu tuh bisa nunggu sampai ada data baru yang masuk ya, tanpa harus polling terus-terusan ke list tersebut. Nah, contoh kasusnya nih, lo punya fitur contohnya kirim email. Nah, setiap kali user registrasi, lu nggak mau ngirim email langsung ya saat requestnya bareng ya. Kenapa? Karena itu responnya jadi lambat. Nah, jadi lu push datanya ya, itu kirim emailnya ke Redis List ya, dan ada worker terpisah ya yang pop jobnya itu dan kirim emailnya di background. Nah, otomatis jadi simple, jadi cepat, dan lu nggak perlu setup message queue terpisah. Nah, ini fitur favorit gue ya, yaitu adalah sorted set. Sorted set itu kayak set biasa, tapi tiap elemennya itu punya skor. Dan Redis itu otomatis ngurutin elemen tersebut berdasarkan skornya. Jadi lu bisa dapat top 10 misalnya, atau top 100 ya, atau ranking siapapun lah ya. Jadi semuanya dalam waktu yang super cepat. Nah, contoh misalnya ya, yang paling klasik leaderboard game. Jadi setiap kali misalnya player dapat poin, lu update skornya di sorted setnya. Nah, nanti kalau mau nampilin top 100 player, ya tinggal panggil menggunakan zref-range misalnya ya, selesai. Nah, mau ranking player tertentu ya tinggal panggil juga zref-rank ya, dapat juga langsung ya.
Jadi semua operasi yang kompleksitasnya itu cuma butuh log n aja. Jadi mau datanya sampai jutaan pun ya, dia akan tetap cepat. Nah, contoh lainnya misalnya ya, lu bisa pakai sorted set buat bikin trending topic misalnya ya. Jadi skornya tuh berdasarkan contohnya jumlah mention atau engagement dalam 20 jam terakhir. Jadi kalau lu mau ambil top 10 dari sorted set, lu bisa dapat trending topic dengan cepat. Fitur ini jarang banget dibahas ya, tapi super berguna, yaitu adalah Hyperloglog. Ini adalah struktur data probabilistik ya, yang bisa ngitung jumlah elemen unik alias cardinality ya, dengan memori yang sangat kecil. Nah, kita ngomongin di sini adalah 12 kilobyte doang. Mau datanya miliaran pun tetap segitu. Nah, contoh kasusnya misalnya ya, lu mau ngitung berapa sih unique visitor website lu per hari ya. Kalau lu pakai set biasa ya, buat nyimpen contohnya semua data user ID-nya, ini bisa makan memori yang gila-gilaan ya kalau visitor lo jutaan. Nah, tapi dengan Hyperloglog, lu cukup pakai 12 kilobyte aja dan hasilnya akurat ya sampai 99,19%. Ya, memang ada sedikit margin error ya, karena ini adalah probabilistik. Tapi buat use case seperti ini kayak counting, ini lebih dari cukup. Jadi lu nggak perlu angka yang lebih tepat banget buat tahu berapa jumlah visitor lu dalam satu hari. ReadyStream itu adalah fitur yang relatif baru dan juga powerful banget. Ini kayak gabungan antara PubSub dan juga List, tapi lebih canggih. Nah, Stream itu punya fitur yang namanya consumer group ya, yang artinya lu bisa punya beberapa consumer yang baca dari stream yang sama. Nah, tapi setiap message itu cuma diproses oleh satu consumer aja di dalam satu grup yang sama. Contoh kasus misalnya, lu punya sistem e-commerce ya, setiap order masuk, lu tulis sebagai event ke ReadyStream. Nah, terus lu punya misalnya consumer group untuk payment processing, lalu satu lagi untuk inventory update, lalu satu lagi untuk notification. Nah, setiap grup itu baca event yang sama. Nah, tapi di dalam satu grup itu kerjanya dibagi-bagi jadi beberapa worker misalnya ya. Dan yang paling keren ya, Stream itu punya acknowledge mechanism ya. Jadi kalau konsumernya gagal proses message ya, message itu bisa diklaim sama konsumer yang lain. Jadi nggak ada message yang hilang. Nah, ini basically implementasi event sourcing patterns ya dengan Redis, tanpa lu harus setup yang kompleks seperti Kafka. Fitur terakhir yang mau gue bahas adalah geospatial ya. Jadi Redis tuh bisa nyimpan data koordinat latitude dan juga longitude. Nah, dan lu bisa query berdasarkan jarak ya. Ini bikin Redis perfect banget buat fitur-fitur yang butuh kalkulasi lokasi. Nah, contoh kasusnya misalnya, lu bikin aplikasi kayak Gojek atau bahkan Grab ya. Nah, lu perlu cari driver terdekat dari posisi user. Nah, lu simpan data posisi semua driver di Redis geospatial ya. Terus lu query cari semua driver dalam radius misalnya 3 km dari titik usernya. Nah, Redis langsung kasih hasilnya. Otomatis super cepat. Nah, atau contoh lain, lu punya aplikasi listing restoran ya. User mau cari restoran terdekat misalnya ya. Nah, lu tinggal query ke Redis geospatial tadi. Jadi nggak perlu bikin kalkulasi jarak lagi secara manual, atau bahkan lu nggak perlu setup PostgIS ya. Jadi Redis udah bisa handle itu semua. Nah, jadi tadi itu 7 fitur Redis yang wajib lo tahu. Dari mulai caching yang basic, PubSub buat messaging gitu ya, list buat queue ya, sorted set buat leaderboard, Hyperloglog buat counting, Stream buat event sourcing ya, sampai geospatial buat lokasi. Jadi Redis itu bukan cuma cache ya, Redis itu mirip Swiss Army knife-nya itu buat backend developer. Jadi satu tool dia bisa banyak solusi. Nah, kalau lu mau belajar Redis lebih dalam ya, dari basic sampai advance, lu bisa cek playlistnya Redis ya di channel Programmer Zaman Now. Nah, di sana gua bahas lengkap semua fitur-fitur Redis, termasuk cara implementasinya di berbagai bahasa pemrograman. Gue Eko Kurniawan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!